أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini tadi saya mencoba berkomunikasi ataupun dialog kepada ChatGPT melalui room ChatGPT-nya tentunya, dan ya iseng saja ingin mengetahui bagaimana tanggapan ChatGPT bila mana dia berposisi sebagai seorang manusia dan harus memilih aturan hidup, yakni agama, sebagai panduan ataupun sebagai tuntunan hidupnya. Nah, seperti apa komunikasi atau pertanyaan yang saya ajukan kepada ChatGPT? Nih, mari sama-sama kita saksikan, saudara. Nah, ini saudara, ini room ChatGPT, di mana sebagaimana yang kita ketahui, di sini adalah area di mana kita bisa berkomunikasi melalui chat gitu ya, kepada ChatGPT. Nah, di dalam room ini saya mencoba mempertanyakan, ini pertanyaan saya, saudara, kepada ChatGPT, jika Anda seorang manusia, mana yang akan Anda pilih dalam beragama? Apakah Islam atau Kristen? Nah, di sini sebelum dia memberikan ulasan atau dasar-dasar tentang pemilihannya, ChatGPT mencoba memberikan penjelasan awal terlebih dahulu, saudara. Kita mungkin langsung saja di bagian ini. Di sini dia menjawab begini. Saudara juga bisa membaca langsung ini. Namun, jika saya diminta membantu Anda secara objektif, nah ini luar biasa, dia memberikan jawaban yang objektif, bukan subjektif. Mari kita pikirkan bersama dari sudut seorang manusia yang berpikir logis, secara mencari kebenaran, dan mendalami ajaran agama dengan serius. Ya. Berikut sebagai pertimbangan. Nah, berikutnya baru ChatGPT di sini memberikan beberapa alasan mengapa dia memilih ya terhadap apa yang dia pilih tadi nantinya. Pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh ChatGPT, pertama ini ada apa namanya? Kelompok pertama, dia mengatakan begini. Jika saya mencari agama yang murni bertauhid dan konsisten dalam menyembah satu Tuhan, maka Islam sangat kuat dalam hal ini. Nah, luar biasa ini, saudara. ChatGPT memberikan pilihan awal. Kalau ingin beragama ya dengan tujuan ingin mencari konsep tauhid yang kuat dan konsisten dalam menyembah Tuhan, maka dia akan memilih Islam. Adapun alasan yang disampaikan oleh ChatGPT, ada 4 poin. Pertama, saudara, ajarannya sangat tegas. Di sini ada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena memang ini menjadi konsep dasar daripada keislaman dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, konsep Tuhan tidak berubah-ubah, dalam kurung tidak inkarnasi dan tidak trinitas. Ya, kita ketahui konsep ketuhanan di dalam Islam itu dari dulu sampai sekarang masih konsisten. Tidak ada perubahan-perubahan. Tidak seperti agama di luar keislaman atau di luar Islam yang memiliki konsep ketuhanan yang yang sampai detik ini dan sampai saat ini mengalami debatable. Ya. Masih ada kontradiktif dari konsep ketuhanannya, sehingga ada sekte-sekte, kelompok-kelompok yang saling bertentangan tentang konsep ketuhanan. Ya, kalau di Kristen itu sendiri antara Trinitas atau Trinitarian dengan Unitarian itu memiliki konsep ketuhanan yang berbeda.
antara Katolik dengan Protestan juga memiliki konsep ketuhanan yang cukup berbeda. Ya, jadi itu yang menjadi alasan salah satunya kenapa ChatGPT pun memilih Islam, yakni konsep ketuhanan tidak berubah-ubah, tidak ada inkarnasi dan tidak ada trinitas. Ya, jadi Tuhan tidak ada inkarnasi dan tidak trinitas. Itu menurut ChatGPT. Kemudian yang ketiga alasannya kenapa ChatGPT memilih Islam, Al-Quran mengklaim sebagai wahyu terakhir dan tetap otentik tanpa revisi. Masya Allah, ini begitu luar biasa kejujuran yang disampaikan oleh ChatGPT ini. Al-Quran masih otentik. Ya, kita ketahui sampai detik ini bahasa yang tertuang di dalam Al-Quran, bahasa asli dari Al-Quran itu masih tertuang. Dan keotentikan Al-Quran tidak diragukan lagi. Ya, masih memiliki bahasa aslinya. Lain hal dengan kitab yang lain, tidak memiliki bahasa asli sehingga rentan akan kesalahan-kesalahan isinya, sehingga sering terjadi revisi-revisi di dalam kitab lain. Sementara di dalam Al-Quran itu tanpa revisi. Ya, kita bisa lihat Al-Quran itu dari negara manapun, ya, memiliki kesamaan makna dan arti yang begitu kuat. Ya, sehingga Islam yang ada di Indonesia, Islam ada yang di benua Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan dimanapun itu memiliki konsep yang sama, tidak ada perubahan, tidak ada, ya karena memang rujukan dan referensinya sama, tidak ada perbaikan dan tidak ada revisi, tidak ada tambal sulam dan tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dirombak. Lain hal dengan Alkitab atau Bible itu yang hampir sepanjang tahun itu memiliki perbaikan-perbaikan, revisi-revisi, bahkan Pendeta Dr. Yonatan Purnomo pun menemui ada 6.500 lebih kesalahan yang terdapat di dalam Alkitab. Kontradiktifkah itu, yang tidak logiskah itu, dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang keempat, menurut ChatGPT, Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki riwayat hidup atau historis, ya, memiliki riwayat hidup yang dapat ditelusuri secara historis. Jadi secara sejarah itu perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW itu kita tidak ragukan lagi dapat ditelusuri dari beliau lahir, ya, sampai akhir riwayat beliau, akhir hayat beliau. Apalagi sekarang kita dapat melihatnya di buku-buku tentang sirah nabawiyah, ya, sirah Rasulullah, sejarah kehidupan Rasulullah seperti apa, dengan detail dijelaskan di sana. Kemudian dia mencoba memberikan perbandingan ChatGPT ini tentang kekristenan. Dan jika saya meneliti sejarah Yesus secara objektif, nah ini luar biasa ini. ChatGPT memberikan catatan di ujung kata-katanya. Jika saya meneliti sejarah Yesus secara objektif, maka saya mungkin akan menemukan bahwa pertama, Yesus mengajarkan penyembahan kepada Allah, dalam kurung Elohim dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, karena memang saudara, sebagaimana kita ketahui, banyak sebetulnya di dalam ayat-ayat Alkitab itu yang menunjukkan tentang Yesus sendiri memerintahkan atau mengajarkan untuk bertuhan kepada Allah. Ya, di antaranya apa yang ada dituang di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak saja mengenalkan tentang nama Allah di situ, tapi menunjukkan tentang eksistensi Allah itu memang sosok yang dipertuhankan dan dia Esa, tidak trinitas, tidak ada mengandung unsur-unsur lain di dalamnya. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas tentang kedudukan Allah dan Yesus di situ. Allah sebagai sang Khalik, Yesus sebagai seorang utusan, seorang nabi. Maka ini yang menjadi alasan, salah satu alasan yang dikemukakan oleh ChatGPT. Kemudian di poin yang kedua dia mengatakan begini.
Ia tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Ia yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesus itu tidak pernah menyebut dirinya Tuhan secara eksplisit. Nah, ini menjadi apa namanya? Alasan kuat bagi ChatGPT kenapa dia memberikan satu kesimpulan harus tidak mempertuhankan Yesus. Karena tidak ada pengakuan tersebut di dalam Alkitab. Ya. Nah, itu menjadi alasan kuat baginya. Kemudian banyak ajaran-ajarannya justru mendekati nilai Islam. Ya. Ajaran Yesus itu banyak mendekati kepada Islam. Di sini diberikan contoh ini oleh ChatGPT, seperti sujud, seperti berpuasa, sujud, penyembahan tunggal kepada Tuhan, yaitu tadi seperti menyembah kepada Allah tadi. Memang di dalam Alkitab itu ada perintah untuk berpuasa, untuk beribadah dengan secara sujud kepada Tuhan, ya. Di situ ada jangan jelas. Nah, itu yang ditemukan oleh ChatGPT sebagai alasan mengapa pada akhirnya dia harus menarik kesimpulan. Jadi dari sisi rasional dan teologis, ini jawabannya, kesimpulan yang dikemukakan oleh ChatGPT. Dari sisi rasional dan teologis, Islam mungkin akan saya pilih jika saya adalah manusia yang mencari ajaran tauhid murni dan ajaran yang paling dekat dengan nabi-nabi sebelumnya, termasuk Isa atau Yesus. Jadi kejujuran yang luar biasa disampaikan oleh ChatGPT, pilihannya jatuh kepada Islam dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan. Ya, jika dia manusia, dia ingin mencari ajaran tauhidnya tentunya tauhid yang murni, di mana ajaran yang paling dekat kepada para nabi sebelumnya, termasuk di situ ajaran yang sesuai dengan ajaran Yesus. Baik, luar biasa sudah kita saksikan tadi bagaimana ChatGPT dengan dengan pilihan, dengan pertimbangan dan kajian-kajian rasional, dia menjatuhkan pilihannya kepada Islam, ya, dengan tentunya berbagai alasan, baik secara teologis maupun secara rasional, ya. Karena memang kita diberikan otak, diberikan akal untuk mempertimbangkan, memilih dan memilah tentang kebenaran, mana agama yang paling benar dan mana yang memang pantas untuk kita jadikan tuntunan hidup. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat sebagai penambah wawasan lah buat kita bersama. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث